semuanya, kami dari kelompok 1 Provinsi Lampung akan memaparkan hasil analisis kami dari profil sosial, ekonomi, dan juga pendidikan yang ada di Provinsi Lampung dengan jangka waktu dari 2019 sampai dengan 2021. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Eniza Putri Sabina dengan NIM 2023-22015 selaku Ketua Kelompok. Perkenalkan, nama saya Kroten Kamazura dengan NIM 2023-22011 sebagai anggota tim. Halo, perkenalkan saya Nalsa Blasya Putri dengan NIM 2023-22012 sebagai anggota tim. Oke, di sini saya akan menganalisa penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2019. Pada tahun 2019, wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Lampung adalah Lampung Tengah sebesar 158,9 ribu jiwa, disusul Lampung Timur sebesar 153,84 ribu, dan Lampung Utara 139,22 ribu mencatat. Sementara itu, wilayah seperti Tanggamus 40,55 ribu dan Tulang Bawang 67,36 ribu mencatat angka yang lebih rendah. Secara spasial, konsentrasi penduduk miskin lebih banyak ditemukan di wilayah tengah dan timur yang didominasi oleh daerah agraris dengan populasi besar. Bila dibandingkan dengan rata-rata nasional pada tahun 2019, sekitar 9,22% penduduk miskin, Lampung berada di atas rata-rata, menunjukkan tantangan struktural yang lebih serius. Wilayah lain di Indonesia seperti Jawa Tengah dan atau Yogyakarta justru berhasil menekankan angka kemiskinan melalui penguatan sektor UMKM dan pariwisata. Sebuah pendekatan yang masih terbatas diadopsi di Lampung. Nah, selanjutnya gambar di samping merupakan peta penduduk miskin tahun 2020 di Provinsi Lampung. Pada tahun 2020 ini, hampir seluruh kabupaten atau kota di Lampung mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, terutama Lampung Tengah yaitu sebesar 153.000 jiwa dan Lampung Timur sebesar 152 jiwa. Penurunan ini disebabkan oleh situasi pandemi COVID-19, di mana banyak sekali program bantu sosial diluncurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Walaupun terjadi krisis ekonomi, bantuan tersebut tetap membantu menahan lonjakan kemiskinan secara langsung di Provinsi Lampung. Namun, sebenarnya secara spasial, di struktur wilayah miskin di Provinsi Lampung ini tidak berubah, di mana dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin bersifat semu, bukan dari hasil pertumbuhan ekonomi real di Provinsi Lampung. Walaupun secara nasional posisi Lampung tampak membaik, yaitu naik 10,19%, namun tetap mengidentifikasikan ketergantungan pada intervensi darurat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin kembali naik hampir di seluruh wilayah. Lampung Tengah mencatat 159,79 ribu jiwa, Lampung Timur 155,77 ribu jiwa, dan Lampung Utara sebesar 145,85 ribu jiwa. Peta menunjukkan bahwa kabupaten dengan angka tinggi di tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan kembali, memperkuat pola konsentrasi di wilayah tengah dan timur. Kenaikan ini mencerminkan lemahnya pemulihan ekonomi pasca pandemi, terutama di sektor informal dan pertanian. Dibanding rata-rata nasional yaitu 9,71%, tren Lampung berbanding terbalik, di mana beberapa provinsi mulai pulih, namun Lampung justru memburuk. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di provinsi ini bersifat menetap dan terikat secara geografis, bukan hanya temporer akibat kritis. Oke, lanjut. Di sini saya akan menganalisa fasilitas pendidikan di Provinsi Lampung pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Provinsi Lampung mencatatkan 2.532 SD, 1.429 SMP, 654 SMA, dan 397 SMK. Total fasilitas mencapai 5.012 unit. Jenjang SD mendominasi secara jumlah, mencerminkan fokus pada pendidikan dasar. Wilayah dengan fasilitas terbanyak adalah Lampung Tengah untuk jenjang SD, 310 sekolah, dan SMP 138 sekolah, serta Kota Bandar Lampung untuk jenjang SMA 97 sekolah, dan SMK 55 sekolah. Sementara itu, wilayah dengan fasilitas terendah adalah Kota Metro untuk SD dan SMP, serta Mesuji untuk SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan ketimpangan konsentrasi sekolah, di mana wilayah perkotaan besar dan wilayah tengah provinsi jauh lebih terfasilitasi dibanding daerah pinggiran. Terdapat kekurangan guru bersertifikat, keterbatasan laboratorium dan perpustakaan, serta belum meratanya distribusi fasilitas seperti komputer dan akses internet. Pemerintah mulai menggulirkan program digitalisasi sekolah namun masih dalam tahap awal.
Nah, selanjutnya gambar di samping merupakan peta fasilitas pendidikan tahun 2020 di Provinsi Lampung. Nah, pada tahun 2020 ini memang mengalami sedikit peningkatan di semua jenjang, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejurusan. Dengan dominasi di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejurusan, dengan penambahan masing-masing 19 dan 6 unit. Lampung Tengah tetap menjadi wilayah dengan jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terbanyak, sedangkan Bandar Lampung kembali mendominasi jenjang atas seperti SMA dan SMK. Mesuji dan Kota Metro tetap menjadi daerah dengan jumlah sekolah terendah, menunjukkan minimnya pembangunan baru di wilayah pinggiran. Di sisi lain, penambahan secara keseluruhan mencerminkan ekspansi pra-pandemi yang masih berjalan, meski dampak COVID-19 masih kerasa. Meskipun begitu, sebagian besar sekolah di Lampung belum siap dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Banyak guru dan siswa tidak memiliki perangkat yang memadai dan akses internet sangat terbatas di wilayah pedesaan. Selain itu, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif karena keterbatasan interaksi langsung dan banyak siswa yang mengalami learning loss. Pada tahun 2021 mencatat penurunan pada semua jenjang, yaitu 2.490 pada SD, 1.390 pada SMP, dan 644 pada SMA, serta 382 pada SMK, dengan total 4.906 fasilitas. Penurunan ini paling signifikan terjadi di jenjang dasar SD dan SMP, masing-masing turun 46 dan 54 unit. Ini mengindikasi bahwa kemungkinan penggabungan sekolah, penutupan akibat pandemi, dan efisiensi anggaran daerah. Lampung Tengah tetap konsisten sebagai wilayah dengan fasilitas terbanyak di jenjang SD dan SMP, sementara Bandar Lampung mendominasi SMA dan SMK. Mesuji kembali menempati posisi terendah dengan hanya 17 SMA dan 11 SMK, menunjukkan minimnya akses ke pendidikan menengah di wilayah tersebut. Secara positif, tahun 2021 merupakan titik awal pemulihan pendidikan di Provinsi Lampung. Sekolah mulai menerapkan kembali sistem tatap muka terbatas dan kesadaran akan pentingnya teknologi pendidikan semakin meningkat. Oke, yang terakhir, saya akan menganalisa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2019 menunjukkan performa yang relatif merata dan positif di seluruh kabupaten atau kota. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Bandar Lampung, sebesar 6,17%, diikuti oleh Kota Metro sebesar 5,57%, dan Tulang Bawang Barat 5,46%. Sementara itu, daerah dengan pertumbuhan paling rendah adalah Waikanan dengan 5,11%. Namun, angka ini masih berada pada kisaran moderat dan tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Secara umum, tidak ada daerah yang mengalami perlambatan mencolok, menandakan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir sebelum gangguan besar akademik pandemi COVID-19 mereka. Stabilitas pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berlangsungnya kegiatan ekonomi secara normal, masih tingginya permintaan domestik, serta kontribusi serta pertanian, perdagangan, dan jasa pendidikan yang cukup kuat di Lampung. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, tahun 2019 yang berada di angka 5,02%, sebagian besar daerah Lampung berada sedikit di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum pandemi, Lampung memiliki struktur ekonomi yang cukup kompetitif terutama di sektor primer dan tersier. Selanjutnya di sebelah saya adalah peta pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini memang menjadi titik nadir pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung karena adanya pandemi COVID-19. Semua kabupaten atau kota mengalami kontraksi ekonomi. Daerah dengan kontraksi terdalam adalah Lampung Timur dengan pertumbuhan sebesar minus 2,26%, sementara daerah yang mengalami kontraksi paling ringan adalah Lampung Tengah sebesar minus 1,02% dan Pringsewu sebesar minus 1,13%, menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif lebih baik di kedua wilayah tersebut. Kota Bandar Lampung sebagai pusat ekonomi juga mengalami penurunan yang tajam sebesar minus 1,88%. Kontraksi ini tidak terlepas dari pembatasan mobilitas, penurunan aktivitas industri dan jasa, serta gangguan distribusi di sektor pertanian dan perdagangan. Banyak sektor informal dan UMKM terpukul keras, terutama di wilayah urban. Dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mengalami penurunan sebesar minus 2,070%, Lampung sedikit lebih baik secara umum, meskipun beberapa wilayah tetap mengalami kontraksi mendalam seperti Lampung Timur yang telah saya sebutkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi sektor pertanian di Lampung menjadi faktor penyangga meskipun tidak cukup kuat untuk mencegah perlambatan ekonomi secara keseluruhan.
pada tahun 2021 membawa sinyal pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung. Hampir seluruh daerah mencatatkan pertumbuhan positif kembali. Pertumbuhan tinggi terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 3,84%, diikuti oleh Kota Metro sebesar 2,91%, serta Lampung Tengah dan Tulang Bawang masing-masing 2,88%. Namun, pemulihan tidak terjadi secara merata. Lampung Timur hanya tumbuh sebesar 0,24%, menjadikannya dengan daerah pemulihan paling lambat di provinsi tersebut. Pesawaran, Mesuji, dan juga Pringsewu mencatatkan pertumbuhan di bawah 2,5%, menunjukkan pemulihan yang masih lesu. Faktor utama yang mendorong pemulihan adalah pelonggaran aktivitas ekonomi, program vaksinasi massal, serta mulai bangkitnya sektor perdagangan dan jasa. Daerah urban seperti Bandar Lampung dan Metro lebih cepat pulih karena dukungan infrastruktur dan ekonomi yang lebih bervariasi. Namun demikian, dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 3,69% pada tahun yang sama, rata-rata pertumbuhan Lampung masih berada di bawah nasional, menandakan bahwa pemulihan di provinsi ini belum optimal, terutama di wilayah yang bergantung besar pada sektor primer yang pulih secara lambat. Nah, dari analisis yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya tadi, termasuk saya, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2019 hingga 2021, Provinsi Lampung mengalami dinamika pembangunan yang signifikan di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam aspek sosial, angka kemiskinan cenderung meningkat pada tahun 2020, dengan Lampung Tengah dan Lampung Utara mencatatkan persentase tertinggi. Sementara itu, Kota Metro menunjukkan angka kemiskinan yang relatif rendah. Ketimpangan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan dalam program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, di sektor ekonomi, pertumbuhan Lampung menunjukkan pola yang kontras, di mana mencapai puncak pada tahun 2019, mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi, dan mulai pulih pada tahun 2021. Kota Bandar Lampung konsisten menunjukkan ketangguhan ekonomi, sementara Lampung Timur menjadi salah satu yang paling terdampak negatif. Pemulihan ekonomi yang belum merata ini menegaskan pentingnya diversifikasi usaha dan perlindungan terhadap sektor-sektor yang rentan di wilayah agraris. Terakhir, dalam bidang pendidikan, tahun 2021 mencatat penurunan jumlah fasilitas setelah stabil pada 2 tahun sebelumnya. Lampung Tengah dan Bandar Lampung masih unggul dalam jumlah fasilitas pendidikan, sedangkan Mesuji secara konsisten mencatat jumlah terendah. Pandemi memperparah kesenjangan ini, memperlihatkan pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, terutama dalam hal akses digital dan distribusi tenaga pendidik. Secara keseluruhan, tahun 2020 menjadi titik baik penurunan di hampir semua aspek akibat pandemi COVID-19. Namun, dampak tersebut semakin terasa karena ketimpangan dan kelemahan struktural yang telah ada sebelumnya. Dibandingkan dengan data nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020 dan tumbuh 3,69% pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin nasional meningkat menjadi 10,19% pada 2020 dan menurun menjadi 9,71% pada tahun 2021. Untuk mempercepat pemulihan, Lampung perlu strategi pembangunan berbasis wilayah, kolaborasi lintas sektor, dan keterpihakan pada daerah tertinggal agar dapat menciptakan Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai profil Provinsi Lampung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.